lagi dengan Teacher Nina, masih dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, paham dengan materi yang sebelumnya kan? Nah, hari ini lanjutan materi kita mengenai struktur dan kebahasaan teks percobaan. Oke, dari judulnya aja, berarti ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apa saja yang termasuk struktur dari teks laporan percobaan? Dan yang kedua, apa saja yang termasuk kebahasaan sebuah teks laporan percobaan? Nah, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu struktur teks laporan percobaan. Oke, struktur yang pertama itu adalah judul. Pasti sering ya mendengar istilah judul. Judul itu adalah nama yang akan digunakan dalam teks laporan percobaan kita. Sebisa mungkin kita gunakan judul yang menarik. Contoh, kita akan melakukan percobaan untuk membuat sabun mandi dari bahan-bahan yang alami, seperti lidah buaya. Maka judul yang akan kita buat adalah membuat sabun mandi dari bahan alami. Atau membuat sabun mandi secara praktis. Oke, struktur yang kedua adalah tujuan. Nah, di bagian tujuan kita akan menjelaskan maksud dan tujuan kita melakukan suatu percobaan. Kita misalkan tadi dari judul kita yaitu membuat sabun mandi secara praktis. Nah, kira-kira tujuan yang akan kita sampaikan dalam teks kita adalah untuk menambah wawasan membuat sabun mandi sendiri dengan secara praktis dan menggunakan bahan-bahan alami. Itu contohnya. Bahan dan alat. Anda tahu bedanya antara bahan dengan alat? Bahan adalah media atau sesuatu yang digunakan yang habis dipakai. Sementara alat itu adalah media atau sesuatu yang digunakan tidak habis dipakai. Contoh bahan, lidah buaya. Kita gunakan dia langsung habis dipakai. Air, pewangi, dan lain sebagainya. Sementara contoh alat seperti sendok, panci, gelas, dan wadah-wadah yang lain. Jadi struktur yang ketiga adalah bahan dan alat. Yang keempat adalah langkah-langkah kerja atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Nah, kalau di bagian ini kita harus mengurutkan secara sistematis bagaimana langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan dalam suatu percobaan. Yang kelima adalah hasil percobaan. Nah, di bagian ini kita akan menuangkan bagaimana hasil dari kegiatan percobaan yang kita lakukan. Seharusnya hasil dari percobaan itu adalah berhasilnya kita melakukan suatu kegiatan percobaan. Oke, yang keenam, yang terakhir adalah kesimpulan. Di bagian ini kita akan menyimpulkan secara keseluruhan dari proses percobaan yang kita lakukan. Mulai dari tujuan sampai hasil percobaan. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, yang pertama yaitu sinonim dan antonim. Anda masih ingat beda antara sinonim dengan antonim? Yap, sinonim adalah persamaan makna kata, sementara antonim adalah lawan kata. Sinonim dan antonim ini biasanya terdapat di bagian langkah-langkah kerja sebuah percobaan. Contoh, masukkan susu yang telah diencerkan atau dicairkan ke dalam wadah. Selanjutnya, keluarkan hasil dari wadah tersebut. Dari dua contoh tersebut, apakah ada sinonim dan antonimnya? Ya, sinonimnya adalah cairkan dan encerkan. Sementara antonimnya adalah masukkan dan keluarkan. Yang kedua adalah kata bilangan.
Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah suatu benda atau urutannya dalam suatu deretan. Pada kalimat, itu kata bilangan itu ditandai dengan adanya angka. Nah, kalau dalam teks laporan percobaan, kata bilangan ini biasa terdapat di bagian bahan dan alat atau langkah-langkah kerja. Sebagai contoh, masukkan 100 ml air ke dalam adonan. Di sana ada kata bilangan, yaitu 100. Tiga adalah kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu ditandai dengan adanya kata perintah di dalamnya. Dan kata perintah tersebut itu ditandai dengan penggunaan kata kan atau lah. Sebagai contoh, simpanlah, masukkan, keluarkan, tuangkan, hindarilah, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah kata penghubung atau konjungsi. Masih ingat pelajaran mengenai konjungsi? Nah, untuk konjungsi itu sangat banyak. Oke, sebagai contoh konjungsi yang paling sering digunakan pada teks laporan percobaan adalah lalu, ketika, saat, dan lain-lain sebagainya. Oke Ananda, semoga paham dengan penjelasan teacher tadi mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya, walaupun hanya di rumah. Sampai ketemu lagi dengan Teacher Nina untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum dan dadah!